Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I hope you are fine and keep spirit. Hari ini kita akan belajar tematik mengenai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Namun, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, buku tulisnya, kemudian buka buku paketnya halaman 9, kemudian halaman 29 sampai 30 ya. Nah, ditandai terlebih dahulu ya halamannya supaya nanti ketika dijelaskan dibuka halaman 9, halaman 29 dan juga halaman 30. Dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Dari mulai keberagaman suku bangsa, kemudian keberagaman budaya, yang mana keberagaman budaya itu banyak ya, mulai dari adat istiadat, kemudian rumah adat, pakaian adat, alat musik tradisional, dan lain sebagainya. Nah, bahkan keberagaman itu ada di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita. Di contohnya dalam keluarga, yang lingkungan terdekat kita ya. Di dalam keluarga pun terdapat keberagaman atau memiliki perbedaan. Seperti jenis kelamin, hobi, sifat itu juga termasuk ke dalam keberagaman ya. Nah, keragaman ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Wujud syukur kita yakni dengan dalam bentuk saling menghargai antar suku, antar budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian, keragaman yang ada di masyarakat harus kita hargai dan hormati supaya tidak terjadi perselisihan dan perpecahan. Kemudian, cara menghargai keragaman yang dapat dilakukan bisa dibuka di buku paket halaman 9. Bisa juga kalian sambil mengisi ya. Sambil mengisi tabelnya diisi dilengkapi. Nah, cara menghargai keragaman yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memberikan kesempatan kepada teman, saudara, tetangga untuk melaksanakan ibadah dengan tenang. Itu juga termasuk menghargai keragaman karena kita itu di Indonesia memiliki 5 agama ya yang harus saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian yang kedua, tolong menolong antar sesama manusia tanpa membedakan daerah asalnya ya. Kemudian yang ketiga, menjaga kerukunan sesama teman, tetangga ya. Kemudian yang keempat, bisa dengan mempelajari budaya dari daerah lain. Ini adalah contoh cara menghargai keragaman yang dapat dilakukan. Ini sebagian saja ya, masih banyak sekali cara menghargai keragaman yang dapat kalian lakukan. Kalau cara misalkan sikap yang tidak mencerminkan menghargai keragaman, itu berarti kebalikan dari yang ini ya. Nah, kebalikan dari cara menghargainya. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali perbedaan, kaya akan keberagaman, namun tetap bersatu ya. Namun tetap bersatu karena ya ada yang mempersatukannya yaitu semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi walaupun Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman, mulai dari keberagaman suku, keberagaman budaya, tetapi Indonesia tetap bersatu dalam wadah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak terpecah belah karena semboyan negara kita yang mempersatukannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, perbedaan yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa itu persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini merupakan dua kata yang berbeda ya. Persatuan merupakan gabungan ya. Persatuan itu adalah gabungan, ikatan, kumpulan dari berbagai perbedaan. Jadi berbagai perbedaan disatukan itu namanya persatuan.
Kemudian kesatuan merupakan hasil kumpulan tersebut menjadi satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan. Nah, jadi perbedaan yang ada di Indonesia itu dikumpulkan, ya, berkumpul yang namanya persatuan, kemudian perkumpulan tersebut akan menghasilkan suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat terpisahkan yang disebut dengan kesatuan. Nah, untuk lebih memahaminya, kalian pernah lihat sapu lidi tidak? Nah, sapu lidi itu apabila digunakan untuk menyapu, maka pekerjaan akan menjadi eh, lebih lama ya kalau tidak disatukan ya. Jika digunakan untuk menyapu akan kesulitan kalau sapunya itu tidak disatukan. Berbeda dengan kumpulan sapu lidi ya, kumpulan sapu lidi. Jadi dari puluhan sapu lidi diikat ya, disatukan sapu lidinya. Nah, itu jika digunakan untuk menyapu akan mempermudah pekerjaan dan pekerjaan menjadi cepat selesai. Begitupun dengan keberagaman yang ada di Indonesia, jika dipersatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita disatukan dalam wadah NKRI dan dengan Bhinneka Tunggal Ika kita, maka kita akan bisa memiliki kekuatan yang besar bangsa kita itu untuk mencapai tujuan bangsa kita ya. Itu adalah makna dari persatuan dan kesatuan ya. Filosofinya bisa melihat dari sapu lidi ya. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dilihat dalam aktivitas kerja bakti, misalkan ya, kerja bakti membersihkan sampah di sungai yang dilakukan secara gotong royong ya. Ketika kerja bakti itu pastikan di masyarakat itu ada perbedaan, ada keberagaman ya. Di situ ada keberagaman jenis kelamin, ada keberagaman suku, ada keberagaman agama, ada keberagaman budaya. Tapi ketika kerja bakti untuk membersihkan lingkungan di sekitar itu, maka mereka akan bersatu untuk mencapai hasil, yaitu lingkungan yang bersih ya. Itu adalah contoh kecil persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dari persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama mewujudkan kehidupan yang serasi ya, selaras dan seimbang dalam masyarakat, tidak ada perbedaan ya. Kemudian pergaulan antar sesama yang lebih akrab ya, contohnya tadi dalam kerja bakti di lingkungan sekitar itu bisa manfaatnya mewujudkan kehidupan yang serasi, seimbang, tidak ada perbedaan dalam masyarakat. Kalau misalkan di masyarakat itu semuanya harus ikut kerja bakti, berarti harus ikut, tidak ada perbedaan. Kemudian manfaatnya juga pergaulan antar sesama itu menjadi lebih akrab, saling memberi ya, saling menghargai di lingkungan masyarakat. Kemudian perbedaan tidak lagi menjadi sumber masalah ya. Nah, kemudian yang terakhir pembangunan berjalan dengan lancar. Jadi jika misalkan dilihat dari contoh yang tadi, kerja bakti di lingkungan masyarakat, pembangunannya berjalan lancar, pembangunan membersihkan lingkungan sekitar. Ya, itu adalah contoh persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dan juga manfaat persatuan dan kesatuan. Sikap mewujudkan atau mengutamakan persatuan dan kesatuan itu apa aja? Yang pertama, tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Berarti itu termasuk sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kalau tidak memandang rendah budaya lain atau menghargai suku atau budaya lain, itu termasuk ke dalam sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, tidak menganggap suku atau budaya sendiri paling tinggi ya. Tidak mengeluh-elukan budaya sendiri. Walaupun kita harus bangga dengan budaya daerah kita, tapi tidak sombong ya, tidak boleh sombong, tidak boleh menganggap suku kita itu paling baik atau paling tinggi. Kemudian yang ketiga, menerima keragaman suku atau budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai ya. Jadi harus dilestarikan. Keragaman yang ada di Indonesia itu harus dilestarikan, itu termasuk sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kemudian lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing, atau dalam lingkup yang kecil itu lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak atau orang banyak daripada kepentingan pribadi. Itu termasuk sikap mewujudkan
dan juga atau bisa juga mengutamakan persatuan dan kesatuan. Contoh dalam kerja bakti itu juga ada sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan, yaitu lebih mengutamakan kepentingan umum, kepentingan masyarakat banyak daripada kepentingan pribadi. Nah, buka buku paketnya halaman 1, tema 1, halaman 29 sampai 30. Kemudian baca teksnya di halaman 29, teksnya itu judulnya Siap Menghadapi Musim Hujan. Kemudian jawablah pertanyaannya di halaman 30. Nah, jawabannya boleh ditulis di buku tulis atau bisa juga di buku paketnya. Nanti difotokan, maksimal pengumpulan seperti biasa pukul 19.00 ya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami dengan baik. Kemudian jika ada yang belum dipahami, bisa menanyakan ke wali kelas masing-masing. Kemudian anak-anak semuanya bisa mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.